teman-teman semua, tadi Anda sudah mendengar tentang tips and trick dari Bro Leon Mosu. Dia adalah seorang event dan wedding organizer dari kota Tegal. Nah, dia sungguh luar biasa dan dia seorang, wah ini sudah datang orangnya. Dia adalah seorang pemain bianlen juga. Jadi, teman-teman jangan pernah tinggalkan live ini. Kalau misalnya teman-teman memang sibuk, Anda bisa YouTube saya, Soyu Katana, dan Anda bisa lihat di part 1, part 2 tentang bagaimana cara seorang event dan wedding organizer bisa mendapatkan uang di saat pandemi ini. Nah, sekarang adalah inti dari apa yang kita bahas hari ini. Jadi, teman-teman pasti mau tahu nih, gimana sih cara mendapatkan uang yang sesuai pengalaman dari Bro Leon. Bro Leon, kembali lagi di part kedua. Oke. Wah, nggak terasa kita ngobrol udah lama, akhirnya part satunya udah udah kelar tuh ya. Benar. Berasa. Emang itu kalau udah ngobrol sama orang yang udah enak, udah Yogi. Wih, ketua Badut ini dari Surabaya ini luar biasa. Nanti aku juga akan ngobrol bareng dengan Bro Yogi juga nanti di next tema ya. Jadi teman-teman, itu tadi adalah pengalaman dari Bro Leon semenjak di masa pandemi ini. Nah sekarang Bro Leon ada istilahnya apa ya? Teman-teman dari Badut ini pengen tahu, kira-kira ada saran nggak gimana caranya supaya mereka itu bisa mendapatkan uang ya di masa pandemi ini? Kira-kira apa yang Bro Leon bisa kasih saran? Oke. Mungkin semua entertainment sekarang ini memang agak susah ya, semua agak susah. Cuma kalau lihat pengalaman yang di Tegal, udah beberapa teman-temanku yang Badut sulap juga udah mulai beberapa ada yang dapat job gitu. Ya, saya rasa sih lebih ke pendekatan, mungkin lebih ke klien-klien dulu nih. Kita agak cari klien baru kan mungkin agak susah ya. Mungkin klien lama nih dulu pernah kita ajak, udah ketemu, sekedar say hello aja dulu dah. Lalu apa kabar, gimana, sehat, iya. Nah, dari situ kan, oh iya, saya ada adiknya lagi tuh, anak yang kecil belum, atau saudaranya, atau jadi remind lagi klien-klien kita yang dulu, gitu loh. Benar-benar. Jadi jangan terlalu fokus sama cari klien yang baru, tapi kita maintain dulu sama. Nah, dari situ kan mereka, oh inget, nanti sewaktu-waktu ada yang nanya, oh dulu kamu anaknya ulang tahun pakai siapa sih, kok lucu, kok rame, segala macam. Oh pakai ini. Nah itu, kalau menurut saya sih itulah ya untuk saat ini seperti itu. Oke, saya cut dulu sebentar ya. Jadi intinya adalah database, ya kan? Database, teman-teman. Pada saat Anda show, pada saat Anda melakukan event, jangan pernah dilupakan, ya kontaknya. Tulis, daftar list, siapa aja istilahnya. Nah ini Bro Leon udah ngasih tahu bahwa customer lama itu yang kita connect, kita kontak. Betul. Contohnya mungkin bisa, ini aku mungkin ada satu ide juga kalau ngomongin masalah customer lama. Jadi intinya, mau nggak saya show di depan rumah Anda? Nah, istilahnya dia kasih satu paket, istilahnya untuk show di depan rumah. Jadi istilahnya dia nggak dekat masuk rumah, tapi dia akan show di depan rumah, itu juga boleh. Dengan paket-paket yang Anda kasih. Untuk menghibur, anak-anak kan sekarang bosen tuh kalau di rumah terus dalam waktu 2 bulan kan. Mereka butuh hiburan. Nah, kalau misalnya teman-teman Badut pengen menghibur mereka, itu tinggal kontak aja customer lama. Nah, ini yang Bro Leon udah kasih tahu, trik pertama adalah kontak customer lama. Jadi, kalau Anda melakukan event dan sebagainya, tolong catat di handphone. Kan sekarang udah canggih ya, pakai handphone. Ya kan? Catat, mungkin kalau yang nggak punya handphone pakai buku. Nah, kontak. Pak, Bu, untuk menghibur anak-anak di rumah, mau nggak kalau saya hadir di rumah Ibu, di depan rumah aja, nggak apa-apa. Nanti saya akan main badut, menghibur anak-anak Ibu. Siapa tahu mereka juga mau, karena itu adalah sesuatu yang mereka juga butuh hiburan, gitu. Dan bukan hanya badut juga kali ya, Bro Leon ya. Mungkin kayak pesulap-pesulap yang lain juga boleh. Bisa, betul. Jadi lebih ke entertain ya, bukan cuma sekedar badut ya. Benar-benar. Itu penting loh.
Jadi mungkin itu mungkin sepele, udah dapat, udah selesai, udah dapat selesai, udah itu. Nah, Nah, itu kebanyakan gitu tuh. sekarang baru kerasa itu penting loh. Kita Penting, cari penting. itu susah loh. Ya kan? Hmm. Ya mau ya kita say hello, kita Hmm. nanya kabarnya gimana, terus baru kita ngobrol, ada konsep seperti apa untuk hibur gini-gini. Seperti itulah kalau menurutku sih ya. Iya, benar. Itu udah satu tips dari Bro Leon yang luar biasa itu. Kontak customer lama Anda. Jadi kalau kalian punya customer lama, silakan kontak dan bilang, kan sekarang lagi liburan ini. Ujian udah selesai. Mereka cuma menunggu hiburan sebenarnya. Betul. Menunggu hiburan. Jadi kontaklah sekarang. Nah, itu. ada lagi tipsnya? Oke. Kalau selain kontak ya, nah mereka kan banyak rata-rata di rumah saja gitu ya. Sekarang kan bilangnya harus di rumah saja, semua nggak boleh pergi. Mereka larinya kemana? Rata-rata kan ke elektronik, ke TV, ke YouTube, Instagram. Nah, nggak ada salahnya coba kita promo di situ atau video-video pernah kita perform cuplikan-cuplikan kita share di Facebook, Instagram dan lain-lain. Di situ orang akan lihat ini pernah dulu saya pernah sama ini. Nah itu kan bisa memancing mereka. Ini bagus ya. Nah, misalkan coba kalau dihubungin gimana, pengen pakai cuma bingung. Misalkan saya pengen panggil badut nih, pengen panggil klub cuma bingung nggak boleh gini-gini. Nah minimal ada diskusi dulu lah, ada buka pembicaraan. Nah nanti kita baru ngobrol, baiknya gini aja Bu, baiknya gini aja Pak, karena gini nggak apa-apa, karena protokol kesehatannya juga tetap jalan, seperti itu. Jaga jarak dan sebagainya. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah gadget tuh, dikasih jempol sama Badut juga mungkin ya. Oke, Kak Fatul ya. Oke, halo, iya, thank you. Ya, jadi yang Bro Leon bilang juga bisa Anda lakukan lewat Facebook itu ya, atau lewat Zoom ya. Sekarang ada namanya virtual Badut. Nah, ini paling penting banget. Ini tadi yang Bro Leon bilang bisa kita iklan di Facebook, Instagram. Itu yang saya lakukan juga dengan cara video seperti ini. Anda bisa menghibur, ya. Contoh nih, kalau kalian misalnya seorang entertainer, Anda bisa telepon ke mereka. Gimana kalau kita IG live? Ya, paling harganya sekian. Nah, dikasih harga sekian. Habis itu baru kita show di IG live, jadi menghibur anak-anak di rumah, gitu. Atau pakai Zoom, ya. Jadi orang, contoh nih ulang tahun, mungkin kayak ulang tahun Zoom, kalau pakai Zoom bisa kali ya, Bro Leon ya. Misalnya yang ulang tahun ada di yang titik utama itu di Zoom, gitu. Terus habis itu teman-teman pada ngikut masuk link tuh. Kan biasanya ada 100 peserta dan sebagainya, benar nggak? Iya, benar. Nah, badutnya juga bisa show di situ juga. Iya, gitu. Nah, dikasih paket hemat sekian. Kan Anda yang udah ahli-ahli semua ya. Biasa para entertainer udah tahu budget masing-masing gitu. Jadi jangan stop, harus ketemu, istilahnya harus apa ya? Tatap muka. Ketemu tatap muka gitu ya. Anda bisa menggunakan virtual, istilahnya virtual badut gitu, dengan menggunakan sosial media. Ya lanjut, Bro. Ada apa lagi kira? Ya kalau dari saya sih mungkin kurang lebih seperti itu ya, makanya kontak lama jangan dihilangi, coba jalin hubungan lagi, terus ya kita benar-benar harus coba berpikir lagi. Kalau nggak bisa seperti itu dulu, memang keadaan seperti ini jangan bikin kita aduh susah ya. Nah justru susah terus. Gimana gitu loh. Jangan susah. Nah, kalau bilang kata susah terus lama-lama. Gimana caranya, kan banyak tuh media medsos sekarang, banyak penggunaan medsos sekarang makin meningkat. Ya kita manfaatin aja itu gitu loh. Kan nggak bayar iki, ya kan? Ya nggak perlu bayar iklan. Kita promo-promo. Ya sekarang YouTuber ya, malah banyak sekarang YouTuber meningkat. Mereka dapat duit dari situ. Betul. Ya, kenapa nggak kita manfaatkan gitu loh. Benar. Biasanya kalau badut-badut suka, atau entertainer yang lain bikin tutorial, bikin yang lucu-lucu gitu kan. Nah,
Itu bisa Ya, juga itu tuh. bisa. Saya sempat kepikir juga, misalkan gini, kalau Nah, misalkan ada klien ya, misalkan sebuah nah, perusahaan dulu, saya pernah merek sepeda motor, dari badut bisa aja bikin sekitar kayak video klip gitu, ya kan, pakai handphone aja kita ngomong, hmm. atau mungkin nanti diedit ada motornya, kan bisa diedit, nah, semacam iklan lah, nah kita Oh tawarkan iya, benar-benar benar. Itu ide bagus banget tuh. Iklan. eh, Mantap, mantap. mm, iklan sederhana lah, ya kan. Hmm, Itu nih kayak gini-gini kita bikinnya virtual di live IG segala macam. Sekarang kan orang udah hmm. lihatnya kan di YouTube, lihat di Facebook, lihat Benar-benar. di IG, itu bikin durasi pendek, ya kan bisa. Hmm. Mm-mm. Benar-benar. Gitu Itu aja. keren-keren. Sebenarnya Mm-mm. badut itu banyak, istilahnya orang-orang badut tuh punya ide kreatif tuh harusnya eh, kayak gini-gini tuh kesempatan gitu loh, kesempatan bagi mereka. Bukannya Mm-mm. nanti, aduh, apa ya saya harus lakukan, apa harus jadi kurir dan sebagainya, enggak. Itu kita bisa rubah konsep, Benar. jadilah badut yang kreatif, lebih Iya, kreatif harus lagi. Jadi istilahnya ngikutin zaman lah ya. Kalau zamannya lagi benar. digital, digital Ya, lah, mau. gitu, bener. Sebenarnya kayak Mm-mm. contoh kayak gini nih, kayak kita berdua Mm-mm. nih, itu Ya, kita bisa juga. bisa juga. Jadi tinggal bayar aja. Ini keluarga nih, misalnya keluarga banyak di sini, Mm. ya, keluarga banyak, terus badutnya di sini. Nah itu juga bisa. Jadi mereka bayar berapa untuk acara Anda gitu loh. Nah kalian kan di Benar. rumah punya meja ya, bener ya brolean ya, meja, terus peralatannya, nah itu juga boleh gitu. Kalau sekarang kalau saya bilang makin canggih ada apa dongle apa double ya itu ya. Kan nggak harus di Double. handphone. Bisa Iya diarahkan ke benar. layar TV. TV-nya itu kan bisa lebih lebar, kelihatannya lebih bagus. Nah, benar-benar lebih lebar, benar-benar. Setuju, Sekeluarga bisa setuju. lihat kan. Sekarang banyak Benar. sekali gitu. Jadi nggak harus selalu di HP kan. Iya Mm-mm. benar. Jadi kalau misalnya, atau mungkin juga kalau mereka nggak punya dogel ya atau semacam itu Hmm. ya, kita bisa sewakan dulu. Nanti kalau sewa Hmm. saya kasih pinjam sebentar ini. Nah, Nah dikirim. nanti ada setel, klik baru kita mulai acaranya. Iya, Betul. gitu Jadi juga bisa. udah bisa, betul betul. Itu Hmm. keren banget itu. Bro Leon itu Hmm. dahsyat nih. Ya, terima Jadi kasih. nggak boleh, kita nggak boleh istilahnya apa ya, stop di, aduh, Ya udah. mentok mentok ya udah gitu. Keadaan. Hmm, Mengaku dengan keadaan keadaan. gitu. Benar-benar. Malah semakin banyak, ada orang bilang semakin kita terhimpit, Ya itu solusinya makin lama karena makin banyak. iya benar. Gitu. Benar-benar. Kemampuan kita keluar sebenarnya. Yang tadinya apa nggak keluar, akhirnya keluar gitu loh. Iya, Istilahnya benar. keluar ide-ide kreatif segala macam. Ya, contohnya aja wes ya. Aku kepikir dulu, zamannya ojek konvensional. Dulu Nah, begitu ada ojek online kan banyak protes. yang mana mah ojek konvensional. Dulu kan ojek konvensional. Sekarang kan ojek Ah, online banyak. oh Nah, iya, benar, benar. protes. Protes, benar protes. Nggak bisa, itu kemajuan zaman, itu kejahatan teknologi. Kita nggak Benar, bisa benar, benar. ngikut tergerus. Nah, sekarang buktinya Benar, ya mau nggak mau. Nah, kita juga benar, terbantu, yang mereka harus bisa ngikutin perkembangan zaman. benar, benar. Jadi nggak boleh mentok aja itu konvensional konvensional gitu. Sebenarnya kita bisa gunakan yang lain gitu untuk medianya. Betul. Benar-benar. Betul. Ya, kayak kemarin tuh ada acara sulap juga. Itu juga lumayan itu, yang dilakukan oleh Brother Jiban, ya. Iya, Itu juga banyak. banyak banget yang ikut. Itu juga bayar. Ya, jadi teman-teman baru nggak usah takut bahwa kita itu semua punya, istilahnya punya ide yang luar biasa. Jadi gunakanlah ide-ide Anda untuk bisa mencari uang gitu loh. Contohnya yang tadi kita udah mention ya. Pertama adalah kontaklah yang Bro Leon bilang, kontaklah customer lama Anda. Database itu paling penting. Ya. Terus kedua, gunakan virtual. Itu istilahnya virtual itu apa? Sosial media. Ya, aplikasi Zoom, ya, aplikasi IG Live, YouTube. YouTube sekarang bisa live juga, YouTube Live. Ya, YouTube Live. Jadi gunakan semua itu. Baru bikin paket ya. Bikin paket, kasih ke customer lama Anda. Nih loh, kalau kalian anak-anak Anda kan lagi libur sekolah,
ujian udah kelar, kenaikan kelas sudah selesai. Kemarin kan anak-anak juga udah istilahnya udah kenaikan kelas, baru beberapa hari yang lalu itu semua udah disebarin semua, yang naik kelas dan tidak naik kelas. Tapi kebanyakan naik kelas sih, karena sekolah di rumah misalnya. Iya, semua ilmu gampang lah ya, gitu. Nah, bikin paket ke mereka, bilang saya punya paket virtual badut, atau virtual magician, atau virtual sebagai event dan wedding organizer. Yang Bro Leon udah kasih tahu tadi, semua mention tadi itu penting banget. Tinggal kasih paket ke mereka, kalau mereka mau, mereka akan mendapatkan istilahnya Anda bisa mendapatkan job dari mereka gitu loh. Gitu, untuk menghibur anak-anak mereka, karena anak-anak bagi orang tua adalah yang penting. Betul. Benar nggak, Bro Leon? Banyak loh anak-anak di rumah kelihatannya enak ya libur sekolah, tapi rata-rata mereka stres juga loh. Bener, bosan dibilang, bosan. Bener. Pengen keluar katanya. Betul. Nah, kalau ada badut dan sebagainya, boleh. Mungkin kenal dengan Om Aryan? Anda tahu banget. Nah, itu dia luar biasa, tapi karena dia mau hibur. Iya, luar biasa ya. Salut. Sampai banyak penghargaan loh. Iya, yang jadi masuk CNN dari presiden juga kan. Iya benar, sampai ke luar negeri. Bayangkan. Iya, hebat loh. Hebat. Iya. Dia tidak dibayar sama sekali. Dia akan bisa melakukan badut, dia bisa melakukan sulap di Facebook Live setiap hari on time, ya kan? Sampai Presiden Jokowi katanya ngasih penghargaan juga. Jadi hebat banget itu. Tanpa dibayar loh, tanpa dibayar. Kira-kira ada apa lagi, Bro Leon? Jadi istilahnya kita kan harus ngikutin zaman, apalagi yang mesti kalau saya sih ya mungkin itu ya teknologi kita pakai. Mungkin virtual, orang berpikir virtual gitu kan cuma kayak nonton video. Nah, ya kita bisa pakai aplikasi Zoom kayak IG. Nah, anak-anak di rumah bisa interaksi dengan badutnya, bisa ngobrol, bisa ketawa, bisa ngelawak. Nah, itu nggak harus kalau kita apa saya bayar, kan saya cuma nonton video. Kalau video itu kan satu arah. Kalau ini kita bisa interaksi, bisa ngobrol. Nah itu yang kita harus ngobrol seperti itu, kita beda ini dengan video biasa gitu. Benar. Jadi kayak kita ngobrol, kayak misalnya contoh aku punya kartu yang udah saya siapin, dan kita bisa ngobrol seperti ini, teman-teman. Jadi kita punya contohnya ya. Nah ini, ada kartunya, ada apa aja? Ada as, sorry nggak kelihatan ya. Ada as, ada 5 diamond. Nah kalau kita cuman gini aja nih, tuh, tuh langsung berubah. Tuh, jadi as semua. Jadi kayak gini aja udah interaksi sebenarnya. Interaksi bener. Jadi ya nggak usah takut ya. Wah sulap apa? Cuma nonton video, saya juga YouTube aja banyak kan pasti gitu. Kalau kita nawarin, ya beda. Nanti saya ada satu trik. Ini setelah saya pakai interaksi juga dengan penonton di rumah sih. Jadi harus ngobrol, nggak harus ngobrol ketemu, tapi ini juga lebih interaksi sih. Semua orang bisa ikutin gitu. Mulai sekarang. Nanti? Boleh dulu. Kita mau sekarang. Kita mau sekarang. Triknya lebih ke matematika sih sebenarnya. Nanti kita juga untuk anak-anak kan bawa sulap tuh unsur pendidikannya juga banyak, gak selalu harus yang aneh-aneh gitu kan. Benar. Saya gini bro, mungkin teman-teman yang udah gabung boleh ikut gabung ya. Ya boleh ikut interaktif ya. Ikut interaktif boleh nanti. Oke. Pikirkan satu buah angka. Angkanya 1 sampai 9 deh, nggak usah yang jauh-jauh. 1 sampai 9 ya? Satu angka ya? Oke, udah. Oke, angkanya sudah. Sekarang angkanya dikalikan 2. Sudah. Angkanya dikalikan 2 kan? Oke. Iya, kali 2. Kemudian hasilnya itu ditambah 4. Kali 2, 4. Sudah? Sudah. Dibagi 2. Dibagi 2, oke. Iya. Oke, setelah dibagi 2, dikurangin angka pertama tadi yang kamu pilih. Udah. Udah, oke. Udah dapat angka kan? Nah, angka ini
kita bikin agak susah lagi. Kita ganti dengan huruf. Misalkan angkanya 1 nih, berarti hurufnya Yes. A, kalau 2 Yes. itu B, kalau 3 itu Yes. C, dan seterusnya. Yes. Oke, udah dapat hurufnya? Sudah. Nah, lupakan angka ya, kita ingat-ingat hurufnya ya. Oke, saya pikirkan sebuah warna yang diawali huruf itu. Oke, sudah. Sudah? Sudah. Oke. Udah pikirkan warna? Oke, konsentrasi. Oke. Yang anehnya, kenapa warna yang dipilih kamu sama aja dengan warna yang baju aku yang pakai? Iya, benar, luar biasa. Dahsyat. Ya? Bisa. Nah, ini interaktif nih, Tadi kan gitu kan anak-anak bisa, lo kok kamu sama lo? Gitu. Kok bisa tahu gitu, caranya dong, Om, caranya Om, gitu. Biasanya suka gitu kan. Gitu. Itu kan kalau badut di video mah nggak akan interaktif kayak gini ya. Iya, kita teriak-teriak juga dia cuma diam aja. Nah, kalau gunanya IG Live kayak gini kan mereka bisa teriak-teriak, Om, kok bisa tahu Om bajunya biru gitu. Iya, itu juga banyak kok, banyak. Kita bisa manfaatin teknologi yang ada gitu. Yang ada ya, teknologi yang ada benar-benar. Nah, sekarang kita mungkin itu teman-teman semua udah dapat ilmunya semua dari Bro Leon Mosu. Nah, kita akan bahas lagi masalah Bro Leon Mosu. Jadi di masa-masa pandemi COVID ini, apakah masih istilahnya customer lain yang pending itu masih pending sampai sekarang atau ada beberapa yang udah dijalankan Bro Leon? Masih pending. Masih pending. Apa yang bang? Ya nanti lihat kondisi lah kok katanya gitu. Oke, nggak masalah. Kondisi. Oke. Barusan kemarin ada satu klien, dia rencana udah nentuin tanggal di bulan Oktober. Awalnya di Juli. Awalnya kapan? Juni. Juli. Oh, Juli. Bulan depan. Awalnya bulan depan, tapi karena seperti ini akhirnya dia pending ke bulan Oktober. Oh, bulan Oktober. Oke. Jadi dia Oktober, makanya kemarin meeting, ya kan, kondisinya seperti ini gimana? Ya mudah-mudahan nih di Oktober udah lebih baik lah saya bilang. Betul. Amin. Bro Leon, aku pengen tahu selama ini paling banyak nih ya event atau wedding yang Bro Leon lakukan? Wedding. Paling banyak wedding. Wah, wedding ini emang dahsyat ya. Orang banyak mau merit ya. Mau nikah. Iya. Beranak cucu lah ya banyak ya. Oke. Pengalaman paling seru nih. Ini boleh sharing. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa sih. Satu hari saya handle 3 event, 3 kota. 3 kota. Kotanya mana aja? Cirebon, Tegal, Pekalongan. Buset, itu kan jauh-jauh. Makanya, tapi ya itu mau nggak mau satu hari itu ya 3 ya. Luar biasa. Tapi saya nggak bisa standby 3-3-nya. Benar. Nah, fokusnya kemana? Nah, kalau Bro waktu itu fokusnya klien yang pertama pilih sama saya. Oh, I know. Siapa itu? Yang kedua, nah di waktu di Cirebon. Cirebon. Jarum. Yang jauh, agak jauh. Hah? Jauh, Jarum waktu itu. Oh, Jarum. Jarum. Nah, waktu itu yang kedua datang, gak masalah. Tapi yang handle bukan saya loh. Nanti ada tim saya. Itu semua saya atur gitu loh. Saya briefingin, saya anukan semua. Mereka udah ngikutin instruksi saya gitu. Oh, nggak masalah ya. Pekalongan juga datang lah. Aduh, tapi bukan saya yang pegang loh. Tapi saya yang pegang. Ya sama mereka mau nggak masalah. Mereka percaya bahwa pasti bisa diatur lah ya. Udah 3-3-nya tuh jalan. Wah, luar biasa. Bro Dan, ini ada pertanyaan nih. Boleh dibaca tuh. Namanya Siti dari Siti. Bukan dari Siti. Dari Mbak Sita ya. Murjani. Kenal nggak? Nggak tahu nih saya. Nggak tahu ya. Salam kenal ya Mbak Sita ya. Apalagi kalau tanggal bagus katanya. Oh iya pasti. Iya, apalagi tanggal bagus tuh. Tanggal bagus tuh 3 tempat sekaligus. Tapi kalau boleh tahu timnya ada berapa sih? Kok bisa sampai bisa di Cirebon, Pekalongan? Rata-rata kalau Tegal, Cirebon. Ya. Rata-rata kalau untuk event sih sekitar 12 orang lah. Oh, oke. Tapi udah kenal
Mm-mm. Nggak, maksud saya gini, dari Cirebon, Tegal itu kan butuh berapa orang sih satu kota itu? Satu event kalau rata-rata nggak terlalu besar ya, itu kurang lebih Ya, 12 orang lah. 12 orang. Tapi sebenarnya timnya dari Broleon itu berapa banyak? Ya tinggal Yang inti, yang inti, yang inti. kita 10-an lah, Oh, 10-an lah. jadi dari 10 itu Pencar, saya pencar. dipecah. Nah, mereka cari orang-orang yang Iya, istilahnya outsourcing ya. Outsource biasanya iya. suka gitu ya. Ya, yang bisa part time lah istilahnya ya. Betul, Patan. Yang bisa bantu-bantu lah istilahnya seperti itu. Mm-mm. Eh, Betul. dari 10, oke, paham, ngerti. Itu yang membuat saya, wah, gila banget itu. Gila, itu pengalaman yang dahsyat ya sebagai wedding organizer juga. Betul. Yang kedua ada lagi, bro. Ini Apa cerita tuh? sedikit ya. Ya. Boleh, Oke, Bang. ini tuh Pokoknya cerita aja di sini biar teman-teman juga ngalamin, oh ternyata ini keindahan dari seorang wedding dan event organizer tuh kayak gini loh. Iya. Gitu. Capek tuh, tapi senang. Benar. Happy dapat Cirebon. uangnya juga. Oke. Itu pasti. Ini di Oh, iya. Cirebon. Hari Sabtu saya ingat. Hari Sabtu pemberkatan pagi seperti biasa, malam Minggu resepsi di gedung, misalkan di gedung A. Gedung A itu ada dibagi dua, misalkan gedung 1 sama gedung 2. Resepsi pertama di gedung 1. Nah, resepsi di gedung 1. Besoknya hari Minggu acara wedding di gedung yang sama, tapi menggunakan gedung 1 dan 2 dijadikan satu. Acaranya siang. Siang. Waduh. Nah itu, saya nggak tidur itu. Jadi malam selesai, bongkar semua, dekorasinya baru lagi. Ya kan, baru semua. Karena kan yang keduanya kan gedung 1 sama gedung 2 tuh, otomatis lebih lebar kan. Semua dibongkar. Orang saya, tim aku beberapa, udah kamu istirahat. Saya cuma 2 orang atau 3 orang standby. Mesin itu kalau nggak kelar repot itu, bro. Karena acaranya siang. Kalau acara malam siang lebih pendek. Aman ya, karena ada spare. Nah, saya beresin semua, pokoknya begitu kurang lebih jam 3. Jam 3 saya baru masuk hotel. Saya baru tiduran sebentar. Tim saya bangun. Oh, bangun, yuk mandi. Hah? Saya baru bocor istilahnya. Baru mandi. Karena memang pagi itu jam 4 dia udah mulai mau make up. Jadi wedding organizer mantau mereka tuh dari make up, dari prosesi. Karena make upnya nggak dipantau, mereka nanti molor takut. Iya benar. Kita harus arahkan sesuai schedule, benar. Kalau nggak berantakan semua. Itu terlalu capek banget. Aduh. Setelah udah kelar, wah, udah leganya lu udah enak banget tuh. Iya tuh. Pengen tidur udah enak malam banget itu. Seharian lah kalau bisa. Iya. Itu wah benar-benar. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bro Leon. Tadi ngomongin masalah decoration. Nah, itu semua yang ngatur adalah Bro Leon atau yang punya Bro Leon? Kebetulan vendor, saya nggak punya dekor. Oh, oke. Nah, sekarang saya mau nanya, Bro Leon tuh cuman jadi wedding organizer sama event, apa juga jadi MC juga? Enggak, kebetulan wedding sama event organizer aja. Event aja ya, oke. Jadi cuman ngurusin wedding. Nah, kenapa? Enggak. Maksudnya gini, kalau pas wedding ataupun event, saya fokus di situ. Tapi kalau misalnya ada wedding, terus saya suruh MC segala macam, saya nggak mau. Saya mau fokus. Mau fokus aja, oke. Jadi nggak mau. Kalau misalkan ini ada event nih, misalkan acara keluarga gitu ya, tanpa IO, minta bantu aku jadi MC, diaturin, itu boleh aku bantuin gitu. Tapi pernah jadi MC? Pernah. Ya kecilan lah, acara keluarga lah. Acara keluarga. Maksudnya acara wedding atau event gitu? Lebih ke sanjit, lamaran gitu lah. Oh iya tahu sanggit. Biasanya jam 3 sore ya, itu jam 4 sore ya, sebelum briefing PR. Sebelum merit kan. Ada sanjit.
Tapi Sanjit rata-rata di bener. sini Sanjit harinya beda, nggak bareng hari sama wedding. Oh ya, kalau di Jakarta kan Hmm. sama ya. Suka suka Hmm. gabungin aja lah biar nggak capek ya. Oh, Kalau di Tegal malah beda hari. beda hari, Oh, biar beda. biar 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 Hmm. apa istilahnya biar Nggak. istirahat kali ya. Nah, lebih Udah lebih lebih. mempelainya ya. Hmm. Tapi Hmm. rata-rata Sanjit biasanya luar kota nanti pestanya. Oh, iya 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 benar-benar. Biasanya Dan seperti itu. pada saat sanjit apakah mereka pakai gaun pengantin seperti biasa yang Enggak, enggak. oh khusus Biasa aja. pakaian sanjit aja? Oh, Ya. biasanya cuma congsam Iya, sama itu aja tongsam, ya. long Hmm, dress gitu. Uh, gaun dress. hmm. Eh, modern modern wedding atau itu maksudnya international wedding atau traditional wedding juga ngurusin juga? Saya lebih ke internasional sih. Lebih ke arah internasional. Berarti kebanyakan ke gereja juga ya kebanyakan atau Iya, eh, gereja. ke wihara wihara juga. Iya, nah, gereja. Oke. Hmm, hmm. Hmm. Lebih ke internasional. Oh, oke oke oke. Jadi itu udah berlangsung berapa lama, Bro Leon itu? Kalau dari pertama saya gabung WO ya, bukan berdiri sendiri lah ya, mulai terjun di Ah, WO ya, iya. itu udah sekitar hampir 13 tahun, 12 tahunan lah. Waduh, kalau Mm. boleh tahu nih, tapi saya jangan lah. Kalau masalah mau ngomong masalah umur gawat nih. Masih 17 tahun loh. Teman-teman masih 17 Enggak tahun. lah. Saya juga Eh, banyak kok teman-teman bilang, kamu nggak eh, salah, kata dia. oh, Sekolahnya apa? Sekarang larinya bener. apa? Apa? Kerjanya Ya, apa gitu kan? saya bilang, ya yang penting saya suka menghasilkan jalan ya, bisa buat hidup ya jalan lah. Benar-benar benar. Heeh. Nah, istilahnya selama pandemi, jadi, intinya dari 13 tahun, 14 tahun ya itu tadi ya, Bro Ren ya. Hmm. Oke oke. Nah, anak udah umur berapa kalau Bro Ren yang udah sekarang? Kalau anakku yang besar sekarang 16 tahun. Oke, paham tuh Yang kayak 16 tahun. yang kecil sekarang 11 tahun lah. Ya, anakku Oh, juga 11 pernah tahun aku ya. ajakin kok untuk belajar lah. Belajar sulap atau Enggak, apa? sulap, sulap dua-duanya pernah. Mereka juga udah pernah Ah, pentas. Cuma oh ya, saya mantap. nggak mau paksain. Saya nggak mau paksain. Kenapa? Kalau saya nggak mau paksain. Oh, nggak mau paksain ya, benar-benar nggak mau paksain. Itu lebih baik sih. Biar Suka, mereka memilih. nih ya kalau suka ya aku arahin. Dia udah nggak Hmm, mau ya udah gitu loh. ya. Mm. Yang Cuman besar harus pun kasih saya tahu pernah. mereka cara rahasianya. Oh iya, pasti nggak boleh tahu. Ya, mereka udah tahu kok, etikanya udah tahu. Eh, iya, iya, iya. Udah. Kalau yang besar, pernah saya Hmm, ajakin juga di WO, waktu nah, SMP, wedding organizer, belajar. Jadi, hmm, biar tahu dunia wedding organizer itu seperti apa. Gitu. Saya juga benar-benar. nggak paksa dia itu, paling nggak nambah pengalaman lah. Ini loh, kalau wedding seperti ini, kalau menghadapin orang tuh seperti ini, kita Nah, harus bersikap seperti apa, seperti itu sih. eh, Tujuannya sih seperti itu aja. oh, oke oke. Mungkin bagi teman-teman Mm-mm. pengen tahu ya, istilahnya kalau ini kan untuk anak-anak kita, jangan kita paksakan istilahnya ya. Biar mereka Mm-mm. memilih apa yang dilakukan Bro Leon dan kita juga tapi istilahnya tetap harus eh, istilahnya apa ya kasar-kasar nyemplungin ya kalau bahasa Jawanya. Iya. Nah, Ya, nyemplungin ke apa yang kita lakukan, misalnya sulap atau jadi motivator atau jadi istilahnya jadi mm, entertainer atau jadi WO. Kita istilahnya suruh coba dulu, ikutin dulu, suka iya. apa enggak. Mm, Karena iya mereka betul. nggak tahu gitu kalau cuma dengan omongan doang. Yuk ikut papa, Iya. yuk ikut saya gitu. Mm-mm. Lihat dulu caranya, suka apa enggak. Nah, baru mereka yang memilih, benar ya. Itu Betul. seperti itu. Nah, Bro Betul. Leon ini Sekarang belajar lah. dengan pengalaman sebagai event dan wedding organizer gitu ya. Kira-kira ada mungkin dari teman-teman pengen kayaknya seru juga tuh pengen jadi event dan wedding organizer. Mm, mm, Kira-kira ada istilah sebagai pemula ya, mm. sebagai yang masih masih baru mau jalan. Kira-kira ada wejangan apa nih dari Bro Leon? Um, ya, yang pertama ya jelas harus punya tim ya. Punya tim. Hmm. Mungkin awal memang timnya kan nggak harus udah profesional semua. Kita sama-sama Eh, belajar.
Intinya pada waktu klien mintanya seperti apa, kita ikutin, gitu aja. Jangan, jangan misalnya, jangan, nggak bagus, ini aja, ini lagi musim kayak gini loh, bagus kayak gini loh, jangan, itu jangan. Nah, jadi customer bilang gini-gini, oke. Nah, kecuali customer tanya, bagusnya seperti apa ya? Yang sekarang seperti apa ya? Nah, kita baru bisa arahin, itu aja sih. Terus timnya tuh harus benar-benar kalau bisa sih teman-teman dulu ya, yang kenal dulu ya. Jangan ajak orang yang nggak kenal, yuk ikut ikutnya. Itu agak repot. Nanti kemana-mana kalau dengan teman-teman kan masih bisa selaras lah seperti itu, dan juga ngarahinnya juga lebih enak. So, nggak susah sih. Yang penting memahami klien kita maunya apa. Mereka butuhkan apa, kita sediakan. Gitu aja. Kalau peralatan? Gimana? Peralatan. Jadi pakai peralatan sih, kalau jelas biasanya kostum ya. Yang pertama biasa kostum seragam lah. Yang seragam ya, masih seragam ya. Seragam. Kalau biasanya sih kami pakai jas. Cuma kalau memang belum ada jas ya mungkin kemeja lah, sama dasi. Rapi. Meja, dasi, rapi, bersepatu. Nah, sepatunya pantofel, jangan sepatu cats. Nanti sepatu olahraga lagi. Sepatu pantofel. Nah, khusus untuk yang perempuan, jangan pakai high heel. Itu pasti capek banget. Oh, capek itu, benar-benar capek, pegel. Oke. Dijamin. Ada sih tahu teman ngotot pakai high heel, silakan. Aku jangan nyaranin. Yang penting ya begitu kelar capek banget kok. Nah, kan udah bilang. Belum mau mandir gitu kan saya. Itu pasti. Terus itu pertama uniform, yang kedua HT sih. HT. Nah. Itu penting. Jadi tadi HT yang mesti kita siapkan, terus habis itu. Betul. Ya HT, kalau kalau memang belum bisa sediakan banyak nih, posisi penting dulu. Nah, posisi penting dulu yang dikasih. Ada HT, betul. Ya. Jadi misalkan apa biasanya posisi penting? Yang pertama ini koordinator, pasti koordinator lapangan itu intinya satu. Terus stage manager, terus catering. Oh ya, makanan ya. Nah, itu sama lampu kali ya? Ya, itu pokoknya di sound system dan lampu. Nah, itu posisi penting kalau untuk mengatur tamu ke meja atau nyambut tamu, itu nggak usah pakai HT dulu, nggak apa-apa. Tinggal briefing aja ya itu ya. Kalau bisa sediakan lebih bagus, karena kita bisa tahu tanpa teriak-teriak. Oke, ini 2 orang yang datang. Oh, sebelah saya nih 2 orang kosong. Oh iya. Benar-benar. 5 orang. Oh, ini di tempat saya 5 orang ada kursi kosong 5 gitu. Jadi bisa kondisinya cepat, langsung diarahkan ke mana gitu. Oh, oke. Nah, asal misalnya awal mula nih Bro Leon, waktu itu Bro Leon pakai HT ada berapa? Kebetulan udah komplit. Nah, kebetulan saya beruntung, saya bisa beli komplit. Wih, mantap. Minimal berapa sih Bro Leon? Yang mesti disiapin? 4 lah. Oh, 4 aja minimal. Oke. Untuk posisi penting. Tapi kalau misalnya lebih enak kalau 10 orang, 10-10-nya dapat. Betul. Komunikasinya lebih enak. Lebih enak ya. Komunikasinya lebih enak, lebih kelihatan profesional dilihat tamu. Iya benar, kayak bodyguard jadi istilahnya ya. Jadi lebih keren nih. Lebih keren. Benar. Oke. Jadi itu adalah cara bagaimana teman-teman pengen belajar menjadi wedding organizer, itu yang tadi udah dijelaskan oleh Bro Leon. Yang tadi juga bagaimana cara mendapatkan uang ya di saat pandemi ini udah dijelaskan juga oleh Bro Leon. Terus dia ceritakan semua tentang kehidupannya waktu kecil sampai sekarang juga sudah diceritakan. Nah, yang belum diceritakan oleh Bro Leon adalah belajar sulapnya itu apa aja. Nah, apakah dia cuma main bienlen doang, atau dia cuma main panggung klasik doang? Apakah dia nggak belajar kartu, poin, dan sebagainya? Dan butuh berapa lama dia belajar itu?
Oke, kita tanyakan. Ya. Balik ke Gimana, Bro Leon? sulap lagi. Ya. Itu tadi saya udah ceritakan pertama kali saya ketemu Magic Shop, pertama kali yang saya belajar Senggali. Senggali, Ya, oke. nah dari situ saya belajar close up. Oh, close up. Oh, pertama malah close up dulu ya? Pertama close up dari mulai kartu, koin, terus akhirnya beli thumb tape. Belajar dengan siapa kalau boleh tahu? Ya itu di Magic Shop itu sama Oh, Om jadi Yanto semua itu. belajar close up-nya di Magic Shop itu sama Yanto ya? Iya. Oke. Dibilang guru pertama lah itu. Weh, guru pertama Yanto ya. Salam nih, Bro Yanto. Nah, setelah itu pulang ke Tegal ketemu Robert. Oh, Robert, oke. Yang tadi ya ceritain. Ada Aldi Sungkar, ada di situ belajar. Ya ada beberapa trik yang saya beli, saya belajar gitu kan. Nah di situ Robert juga dukung klasik. Karena Robert klasik, dulu basicnya klasik, bisa diarahkannya klasik. Nah kiblatnya Robert karena Robert juga belajar sama Dwi Montero waktu itu. Iya. Dwi Montero banyak muridnya di mana-mana. Iya. Luar biasa dia. Termasuk saya cucunya lah. Tadi cucu belajar sama Dwi Montero juga. Nah dari klasik terus saya belajar ilusi. Karena kok ngeliat ilusi tuh. Mantap. Ilusi itu megah, mewah. Nah, pertama saya main ilusi itu di Gong Show waktu itu. Waktu berapa? 2019, 2009. Di mana? Sorry? Di wedding? Di Gong Show. Atau di mana? Di Gong Show. Oh, di Gong Show. Oke. Yeah. Ari Untung ya? 2009, ya Ari Untung sama masih ada Almarhum Olga. Oke. Iya, itu kan ilusi. Menang, juara satu atau biasa aja? Biasa aja. Oh, biasa aja. Okay. Sama kayak saya. Itu nyari pengalaman lah. Iya. Nah, setelah itu belajar ilusi, makin kesini saya tertarik belajar mental. Belajar mental, ketemu itu Dr. Frenos. Ya, Dr. Frenos ya, salam buat Dr. Frenos, oke. Itu klasik, terus ilusi, terus belajar mental. Nah, Dr. Frenos bikin kelas juga? Waktu itu pernah datang ke Tegal. Oh, oke. Istilahnya ngobrol bareng ya? Awalnya mereka ngobrol bareng. Frenos, terus Boris, sama Hansu. Oh, Boris. Oh, Hansu. Iya, mereka bertiga ke Semarang. Oh, jadi semacam bikin lecture lah gitu. Nah, saya ke Semarang tuh. Oh, oke. Saya ikut. Situ kenalan. Akhirnya waktu itu Dr. Frenos juga main ke Tegal. Saya kumpulin teman-teman di sini. Kita belajar bareng sama Dr. Frenos. Gitu. Oh iya. Dulu biaya kira-kira masih ingat nggak dulu waktu ini belajar sama dokter? Ya? Per orang? Sampai 100 waktu itu. Oh, oke. Lama juga ya? 1 jam? Lama. Sama ngobrolnya sampai lama malah. Sharing ngobrol, bro. Lupa waktu. Nah, ada kelasnya? Juga, ada kelasnya atau cuma makan-makan aja di situ? Ada kelasnya? Ada kelasnya. Oh, oke. Sebelum Dr. Frenos saya ingat sama Darko. Oh, Denny Darko, ya. Waktu itu di Semarang juga saya datangin ke Semarang. Karena memang dulu benar-benar suka sama sulap sih ya. Dapat info langsung ke sana jadinya. Daftar langsung ke sana. Dari Darko ngobrol selesai kelas, ngobrol makan bareng ya masih sharing lagi, misalnya ke Dr. Frenos sampai sekarang. Gitu. Terus terakhir Gendian belajar. Nah, yang sekarang fokus kenapa? Yang saya nggak belajar fakir. Saya nggak belajar. Aduh, itu mah butuh istilahnya stuntman lah ya. Butuh keberanian untuk melakukan hal itu. Belum siap. Jadi sekarang sebenarnya Bro Leon itu kalau di dunia sulap itu apakah seorang mentalis kah, ilusionis kah, atau disebut dengan
Kalau saya kan seorang entertainer ya. Jadi Iya. saya bisa jadi apa aja, mau jadi ilusionis, mau jadi mendalang juga bisa. Iya, kalau Gitu. dulu saya fokus satu, saya bilangnya kabaret. Saya orang klasik magician Kabaret. alirannya. Oh. Iya, tapi karena tuntutan kebutuhan banyak, ya kan, terus yang manggil juga macam, nggak mungkin selalu bisa main klasik. Akhirnya ya mungkin saya seperti Anda, entertainer apa aja bisa. Benar-benar. Istilahnya kayak saya lah, kita kan memang dunia entertain lebih, kalau pesulap, yang benar-benar pesulap kan istilahnya, ya kamu harus main sulap terus kan istilahnya seperti itu. Tapi kalau entertain, kayak saya juga bisa jadi aktor, saya bisa jadi prankster, gitu kan. Iya, ya kita bisa melakukan apa aja lah yang orang mau gitu. Betul. Istilahnya kalau saya bikin istilah sendiri sih, istilahnya magic trainer. Iya, benar. Jadi sulap lah. Jadi mau sulap mau apa aja kecuali fakir ya. Benar-benar. Kalau fakir Pak pasti langsung saya telepon orang yang jago fakir aja. Iya. Aku ada job nih. Tapi jujur kalau kita ngomongin masalah jadi manajer, istilahnya kan sulap ini kan banyak pesulap-pesulap muda yang bangkit ya, yang bagus-bagus itu ya. Dan umur kita kan makin lama juga ya ada batasnya kan istilahnya. Betul. Nah enaknya kita mungkin bagi yang para yang memang sudah ya mungkin bisa bikin lecture atau mungkin juga sebagai manajer. Nah, toh juga istilahnya untuk jadi manajer pun lebih tinggi dibandingkan performer, ya kan? Benar. Jadi istilahnya Anda nggak perlu khawatir masalah pendapatan karena pasti kita sebagai manajer pasti lebih tinggi dibandingkan si performer gitu. Ya, kira-kira cerita apa lagi ya? Misalnya contoh Bro Leon itu ada pengalaman yang menarik apa yang tidak pernah dilupakan, istilahnya satu cerita yang nggak pernah terlupakan itu apa? Boleh diceritain? Apa di wedding apa di sulap nih? Di wedding. Kalau di wedding. Di wedding boleh, di sulap juga boleh satu. Saya mau. Di wedding. Sebelum kita tutup ya. Oke, tadi udah beberapa sih. Ya yang 3 kota itu nggak mungkin lupa. Ya, ada banyak sih sebenarnya. Satu saya pernah nanginin wedding itu gila banget. Saya sampai nurunin satu bus. Satu bus. Nurunin? Timnya itu satu bus 3/4. Oh. Sekitar satu tim IO sekitar 20-an. 20 wedding itu. Itu wedding. Weddingnya prasmanan. Besar banget. Prasmanan. Iya, weddingnya prasmanan, MC-nya Coki Sitohang. Oh, pantesan. Oke. Itu. Kalau prasmanan kan kita nggak keluar masuknya tamu kan, jadi gedungnya itu terlalu padat. Ini enggak, tamunya datang terus, yang keluar nggak ada. Makanannya pondokannya tuh ada sekitar 20-an, itu masakannya dari Bandung, enak-enak semua. Dan nggak habis-habis. Itu. Kalau rata-rata kan kalau pondokan stol kan habis dulu baru yang buffet kan yang terakhir. Kebanyakan kalau orang wedding nih kalau menurut pengalaman suka pas belum acara makan udah pada ngetem dulu siomay, kambing guling, sate. Itu kan cepat habis biasanya kan? Iya. Ini nggak habis-habis. Terus dicok. Prasmanan pun ada 3, masakan Barat, Chinese sama Sunda gitu. Nah, saya panggil dulu Pak Dodirun nih dari Kalbe. Mantap. Iya. Mantap. Salam Pak Dodirun. Nah itu nggak habis-habis tamunya. Saya turun segitu banyak orang. Begitu selesai, itu saya dimarahin. Kenapa nih kok sampai tamu saya antrinya lama, dapat makannya lama. Saya dalam hati saya pikir kapasitasnya nggak muat loh. Kita makanan nggak habis-habis. Orangnya ngantri segitu banyak. Ya kita mau gimana? Masa suruh pulang? Nggak mungkin kan? Ya namanya resiko IO ya national wedding ya kita tetap di sana sama kliennya. Sudah mau nggak mau itu resiko kerja. Iya benar-benar. Berapa lama itu acaranya? Itu kalau persemanan biasa kan sejam kelar ya, sejam setengah. Ini 2 jam lebih loh, sampai 2 jam. 2 jam lebih.
Makanan nggak habis-habis, saya heran tuh. Gila. Buset. Orang bener-bener orang Itu kaya sih dia. itu di catering ya, di catering ya. Hmm. Hmm. Dia Itu nggak masak nggak di luar. masak di luar. Oh, masak Ya. di luar. Jadi Mm-mm. jadi kalau udah tahu nih habis nih telepon, ayo bawa makanan ke sini kali ya. Dokter terus di belakang, jadi di belakang gedung dia ada dapur kan, dia set dapur. Hmm. Habis jok, habis gila. Gila, Saya itu hebat tuh. gila banget, rekor tuh, paling gede tuh waktu itu. Mantap, sukses tuh. Itu juga sebenarnya pengalaman yang indah, istilahnya. Aduh, aku punya sesuatu yang gede-gede gitu. Tapi Nah, ya itu yang kira-kira seru. nih, kalau kita ngomongin masalah budget itu masalah kalau memakai jasa Mm-mm. jasa WO itu Mm-mm. hitungannya itu seperti apa sih sebenarnya? Apa udah punya list sendiri atau memang itu karena lihat tempat, lihat kondisi kayak contohnya ini besar banget nih atau acaranya lama atau gimana? Mm-mm. Kira-kira untuk menentukan price sebagai wedding organizer tuh apa yang menurut istilahnya apa yang disarankan oleh Bro Leon? Ya, apa nih? Kalau di saya sendiri biasanya sih saya punya budget ya, punya standar. Punya Jadi standar kalau ya. budget sekian, artinya segini. Nah, kalau misalkan eventnya lebih besar, otomatis butuh kru lebih banyak. Nah, otomatis budgetnya beda, paling seperti itu. Oh gitu. Disesuaikan gedung, disesuaikan undangan. Itu. Paling rendah boleh tahu nggak? Paling rendah berapa? Jangan paling rendah ya, paling mahal deh. Kalau paling rendah kan kayak ketahuan. Paling mahal. Kalau Tegal sih nggak bisa mahal-mahal ya, masih di bawah 10 lah. Oh, masih di bawah 10, oke. Ya paling gede. Itu di bawah 10 tetap. Paling rendah. Paling besar. Paling besar di bawah 10 tetap. Di atas 5. Oh, oke, paham. Ya udah itu udah cukup. Udah ngerti. Oh, jadi emang kalau di Tegal tuh udah nggak bisa besar-besar kayak di Jakarta ya istilahnya. Nggak bisa, orangnya beda. Karena Jakarta itu di atas 10 biasanya. Iya, kecuali orang Tegal pakai WO-nya Jakarta, itu lain cerita. Nah, iya benar. Itu malah lebih mahal lagi kalau pakai ambil dari itu kan belum hotelnya, belum transportnya. Waduh, itu. Nah itu, gitu ya, orang kaya bebas, sultan bebas ya. Oke. Jadi kalau aku bilang ini terjangkau ya. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan jasa dari apa nama wedding organizer boleh diomongin di sini? Leon Wedding Organizer. Yang di Tegal. Namanya Leon Event dan Wedding Organizer. Iya, jadi boleh mungkin nomor handphone boleh disebutin atau enggak? Boleh. Boleh, silakan. Di sini boleh ngomong aja. Boleh ya. Ini udah mau closing juga. Jadi istilahnya kita akan ngasih tahu bahwa terjangkau banget dengan menggunakan jasa Bro Leon. Jadi nggak usah takut lah di Tegal, mau main di Tegal langsung kontak Bro Leon ya. Boleh disebutin DM aja wis kalau nggak DM. Oke, DM. Instagramnya apa? Kasih tahu Bro Leon. Ada. Instagram Leon Mousu, Leon_MOUSU. Oke, Anda sudah dengar kan? Ya, teman-teman YouTube dan teman-teman Instagram. Akyong Leon Leon ya. Leon bukan Lion ya, Leon. Ya. Underscore MOUSU, Mousu. Ya, Mousu itu sebenarnya bahasa Mandarin namanya sulap. Betul. Ya. Jadi emang Mozu. Kalau China bilang Mozu, Leon Mozu ya. Jadi boleh kontak dia. Ini terjangkau dan luar biasa istilahnya. Jadi nggak usah takut mahal. Beda lah sama yang di sana-sana. Dan pastinya keren. Nggak usah takut. Jadi ini gini. Saya orangnya fleksibel. Kalau misalkan pingin ada WO. Tapi pestanya budgetnya terbatas. Kalau ada orang yang mau pesta nih, mau pakai WO, cuma pestanya nggak gedean, pingin pakai WO ya, saya fleksibel gitu loh. Jadi ada harganya fleksibel ya? Ya, menyesuaikan. Menyesuaikannya. Jadi jangan takut teman-teman, gunakan jasa
wedding organizer atau event organizer Bro Leon, dijamin fleksibel. Jadi kalau yang di Tegal dimanapun pasti udah tahu lah, pokoknya kinerja Bro Leon itu udah dahsyat luar biasa. Dia udah sampai yang wedding yang besar juga. Jadi nggak usah takut gunakan jasa dari Bro Leon. Oke. Nah, ada kata-kata terakhir Bro Leon untuk teman-teman kita di YouTube dan Instagram? Apa ya? Ya sekarang kan banyak pandemi nih. Jangan bikin ini jadi suatu apa ya? Suatu halangan, suatu apa kita anggap susah, mau apa susah. Tapi cari sesuatu yang baru. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan adalah mengeluh terus ya nggak ada guna begitu terus gitu loh. Cari sesuatu, gimana caranya? Kita pasti bisa kok. Gitu. Saya yakin kita harus ikutin apa ya gaya hidup baru ya sekarang ya. Ikutin tatanan hidup baru ya harus seperti itu. Jangan ngeluh, coba cari inovasi lagi. Sorry, ulang lagi kata-kata terakhir tadi. Nah ini udah oke, udah bagus. Ya, artinya jangan jadikan pandemi ini satu halangan itu, jangan ngeluh terus, percuma ngeluh juga ya begitu terus. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi, lebih berkreatif, cari kreasi baru ya untuk lebih baik lagi gitu. Nah, seperti itulah. Harus bisa menyesuaikan. Oke. Jadi pertama yang tadi saya udah dapat garis besarnya.